Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Betty Mayasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 mengenai supervisi akademik. Pada supervisi akademik kali ini saya bekerja sama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Anissa Aprilia. Nah, berikut kegiatan observasinya. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya, jadi kita punya schedule gitu ya, Bu ya, mau laksanakan observasi di kelas gitu sebagai rangkaian dari supervisi akademik. Nah, jadi sebelum kita nanti masuk kelas nih, Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Bersedia ya, Bu ya? Iya, bersedia. Oke, baik, Ibu. Kalau mau tahu nih, Bu, ini Ibu nanti saya masuk ini pelajaran apa nih, Bu? Ya, jadi untuk materinya itu pemanasan global kan, Bu, untuk anak kelas 10 5. Nah, untuk materi yang disampaikan itu adalah ini apa? Tentang hubungan antar negara, apa sih? Kayak misalnya kerjasama gitu untuk gimana untuk menanggulangi pemanasan global. Misalnya kayak ada organisasi IPCC, kemudian ada protokol Kyoto dan sebagainya. Gitu. Iya, Bu. Jadi dalam rangkaian nanti Ibu masuk ke kelas itu tujuan pembelajarannya bisa dijelaskan, Ibu? Iya, jadi supaya ini menjelaskan itu penjelasannya, pengertian, kemudian apa-apa saja yang dilakukan di organisasi tadi IPCC, kemudian protokol Kyoto, ada juga menjelaskan tentang organisasi APP CDC kayak gitu. Jadi semua organisasi yang berhubungan tentang pemanasan global. Ya. Nah, sebelum saya ini masuk lebih dalam lagi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran Ibu, kita ngomong-ngomong di luar itu dulu ya, Bu ya. Di kelas itu apalagi khususnya 10.5 ini ya, Bu, Ibu yang akan masuk, ada kendala nggak sebelumnya, Bu? Sebenarnya ada ya, Bu. Jadi setiap kelas itu pasti ada kendala, khususnya anak kelas 10 5 ini memang anak-anaknya cukup aktif sebenarnya, Bu, tapi setiap anak itu kayak beda-beda. Ada yang misalnya aktif banget, ada juga yang kalau dijelaskan itu kayaknya diam-diam aja gitu kan. Terus ada juga yang kayaknya kurang fokus gitu kalau kita jelaskan itu gimana ya, kayaknya sibuk sendiri kayak gitu anaknya. Jadi memang karakter anak itu beda-beda gitu, nah, Bu, di kelas itu. Jadi untuk memberikan misalnya model pembelajaran seperti ini, ada anak yang nggak nangkap kayak gitu, tapi ada juga anak yang aktif kayak gitu, beda-beda gitu sih. Jadi susah saya untuk menentukan strategi apa yang harus saya pakai gitu di kelas 10 5 ini. Kalau tadi kita ngomongin kendala, nah sekarang kita ngomongin kelebihan, Bu. Nah, kan pasti setiap anak tadi punya kelebihan ya, Bu ya. Kalau menurut Ibu anak 10.5 itu kelebihannya gimana, Bu? Anak 10 5 itu kritis sih, Bu, anak-anaknya. Jadi kalau kita jelaskan materi itu langsung, Bu, itu maksudnya apa? Nanya-nanya kayak gitu, Bu. Nah, itu kan bagus ya untuk mereka juga gitu. Jadi setiap saya jelaskan langsung rasa penasarannya itu sih, Bu, yang buat mereka itu semangat juga untuk belajar. Jadi materi itu nggak berkembang di situ aja, tapi berkembang lebih banyak dengan pertanyaan-pertanyaan mereka gitu sih. Luar biasa sebenarnya, Bu ya, anak-anak yang kritis, jadi kita bisa malah berkembang gitu ya pembelajaran. Nah, kalau menurut Ibu sendiri dengan anak-anak yang kritis itu, kira-kira strategi yang paling tepat untuk dilakukan yang pembelajaran itu contohnya gimana, Bu? Kalau menurut saya sih, Bu, jadi untuk strateginya saya lebih sering lakukan diskusi ke anak-anak, jadi dibuat per kelompok. Jadi anak-anak yang tadinya mungkin kurang aktif atau kurang kritis, mungkin ketika berkelompok dengan teman-teman yang kritis tadi bisa jadi ikut-ikutan, Bu. Jadi rasa penasaran juga ada kayak gitu. Jadi saya sering buat kelompok sih, Bu, di anak-anak kelas 10 5 ini. Misalnya ngerjain tugas ya, silakan kerjasama berkelompok kayak gitu. Jadi nggak mandiri sendiri. Karena kan kalau sendirian itu kayaknya
ilmunya ya di mereka aja, sedangkan siapa tahu ada teman yang aktif kayak gitu kan bisa bagi ilmunya ke teman-teman yang kurang kayak gitu sih. Luar biasa ya Bu ya. Jadi itu dengan pembelajaran berkelompok tadi Iya, itu malah dapat membuat anak semakin berkembang ya, tidak hanya untuk dirinya sendiri juga untuk teman-teman yang Iya. lainnya. Selama ini Bu ngajar kelas 10-5 ini selain menggunakan metode yang berkelompok, ada nggak metode lain yang Ibu gunakan Bu? Metode ini sih Bu, membuat presentasi. Kadang ini kan karena kelas 10-5 ini materinya tentang pemanasan global kan Bu. Jadi kemarin tuh saya juga coba untuk buat karya kayak gitu kan, gimana caranya recycle gitu kan sampah-sampah yang ada. Jadi ya itu membuat karya-karya kayak gitu, karena kan tadi anak-anak itu ada yang suka materi, kemudian ada suka yang praktek kayak gitu kan. Jadi saya coba juga untuk buat yang praktek kayak gitu supaya mereka juga seneng kayak gitu, nggak teori-teori melulu aja gitu. Jadi juga buat praktek juga, yaitu tadi kayak buat karya gitu untuk apa sih, sampah-sampah itu ternyata bisa kita buat karya kayak gitu untuk menanggulangi pemanasan global gitu kan. Intinya masuk ke materinya juga. Iya, keren banget ya Bu ya. Jadi ternyata selain ada Ibu bisa mendeteksi nih ada anak yang sukanya belajar gitu kan ya. Ada juga yang suka praktek ternyata gitu ya Bu ya. Jadi setiap anak tuh ternyata berbeda-beda ya dalam satu kelas tuh kondisinya. Nah, kalau dalam istilahnya itu ilmu pendidikan itu namanya Ibu tuh sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi Bu ya gitu. Karena bukan berarti membeda-bedakan anak, tapi kita memberikan fasilitas kepada anak dengan tipe yang berbeda gitu kan. Jadi tipe anak yang seperti ini kita fasilitasi seperti ini. Terus tuh yang anak yang suka bergerak motoriknya kita fasilitasi seperti ini. Ini luar biasa banget Ibu udah laksanakan pembelajaran berdiferensiasi ternyata di sekolah tanpa kita sadari gitu kan ya. Mungkin Ibu baru dengar kata berdiferensiasi itu enggak sih Bu? Iya, baru juga sih Bu dengar ya. Tapi mendalaminya belum gitu ya. Belum. Dan ternyata sebenarnya kita sudah melakukan itu, cuma kita nggak sadar aja gitu ya. Jadi mungkin kedepannya itu nanti kita bisa sharing nih Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa kayak gitu kan. Jadi lebih maksimal kita mengajar ke anak-anak dan juga pada dasarnya kan kita mengajarnya untuk memfasilitasi anak kayak gitu kan ya, untuk membuat kita itu berpihak pada anak kayak gitu. Nah, sekarang saya nanya lagi nih Bu. Jadi nanti rencana Ibu materi apa tadi ya Bu ya? Pemanasan global. Area pengembangan yang hendak dicapai ini apa nih Bu? Area pengembangannya, jadi saya tuh pengennya sih siswa itu ngerti kan Bu. Jadi kalau dalam materi pemanasan global itu memang pemerintah itu punya tujuan supaya materi pemanasan global ini bisa dicapai ke dunia pendidikan. Nah, akhirnya kan masuk materi pemanasan global ini. Jadi saya tuh pengen anak-anak itu tahu gitu Bu, kalau pemanasan global itu sekarang di abad 21 ini berbahaya banget kayak gitu kan ya. Suhu bumi rata-rata semakin tinggi gitu. Jadi saya tuh pengen anak-anak itu tahu dan kalau bisa nyebarkan juga gitu kan ya ke orang-orang di sekitar mereka kalau bumi kita tuh semakin kesini semakin semakin dibilang buruk enggak sih Bu ya, semakin tidak baik-baik saja kayak gitu kan Bu. Jadi dengan materi ini saya harapkan siswa itu bisa paham dan bisa menerapkan ke kehidupan sehari-hari mereka bahwa cara menanggulangi pemanasan global itu ya macam-macam tadi kan Bu. Salah satunya tadi yang saya praktekkan membuat sampah tadi menjadi sebuah karya misalnya. Terus juga saya kasih tahu gitu kalau bisa ke sekolah goncengan sama temannya naik motor atau naik sepeda boleh bareng-bareng kayak gitu. Terus juga misalnya kalau ke sekolah itu bawa tempat bekal aja atau bawa botol minum kayak gitu, jangan beli yang botol sekali pakai. Nah, jadi saya tuh pengen ya kayak gitu untuk anak-anak itu menerapkan ke kehidupan sehari-harinya hal-hal supaya bumi ini semakin lebih baik kayak gitu sih Bu. Jadi materinya ngangkut juga nih supaya diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Ya luar biasa. Jadi ada sangkut pautnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya untuk mengantisipasi atau menanggulangi pemanasan global, bagaimana caranya tidak hanya teori tapi prakteknya ya Bu ya dalam kehidupan sehari-hari dengan hal-hal sederhana yang seperti disampaikan naik sepeda atau apa tadi itu membawa botol atau tempat makan sendiri Bu ya. Jadi tidak
membuang sampahnya, tidak menghasilkan sampah-sampah baru gitu ya Bu ya. Nah, untuk strategi yang ingin dilaksanakan nanti seperti apa nih Bu? Iya, jadi untuk strateginya, untuk kedepannya sih Bu, yang saya mau gitu ya, saya tuh mau buat sebuah project gitu kan Bu, project untuk anak-anak ini, misalnya kayak berkelompok, misalnya ada satu aksi kayak aksi gitu lah Bu. Satu kelompok ini misalnya membuat apa ya, aksi misalnya membersihkan selokan di pasar, gitu kan, bareng-bareng kayak gitu kan Bu. Terus atau misalnya aksi ke sepeda ke sekolah kayak gitu Bu. Jadi saya tuh pengen membuat yang kayak gitu. Jadi strateginya apa ya, membuat sebuah project gitu atau aksi supaya mereka itu juga paham bahwa pemanasan global itu semakin kesini semakin nggak baik kan tadi kan Bu. Jadi bisa mereka terapkan dan mereka sharing atau sebarkan ke orang-orang di sekitar mereka. Itu sih Bu. Jadi sebuah project yang pengen saya lakukan ke depannya supaya itu tadi anak-anak paham, nggak hanya teori, ternyata bisa dia dilaksanakan dengan aksi yang baru, aksi nyata ya kayak gitu. Keren banget Ibu. Untuk jadi proyeknya tadi strateginya untuk kedepannya tadi tuh ya seperti Ibu sampaikan, ada proyek untuk pengen ada project ini. iya, untuk penerapan penanggulangan pemanasan global. Terus tuh tidak hanya ini tapi disosialisasikan juga ya ke masyarakat ya. Untuk strategi pembelajaran nanti yang kita akan saya ini masuki di kelas Ibu ini nanti menggunakan apa? Ada model pembelajaran gitu Bu? Iya, untuk model pembelajaran ada Bu, saya pakai discovery learning. Jadi discovery learning itu lebih ke apa ya? Membuat siswa itu lebih kritis gitu Bu. Jadi yang tadinya mungkin siswa itu tujuannya, jadi tujuannya yang tadinya siswa itu mungkin diam-diaman, dengan menggunakan model ini semoga siswa itu jadi lebih aktif gitu di kelas, lebih kritis kayak gitu. Jadi strateginya itu lebih ke ini sih Bu, membuat kan saya pasti presentasi dulu, menjelaskan ke siswa pakai presentasi yang menarik lah gitu, gambar-gambar yang menarik. Nah dari gambar-gambar itu, dari penjelasan-penjelasan itu juga saya selalu nanyakan, jadi ada umpan balik itu Bu, jadi nanya ini gimana kayak gitu. Jadi nggak terfokus ke saya aja, jadi saya juga coba tanya-tanya ke mereka kayak gitu supaya mereka juga aktif gitu, nanya kayak gitu kan ya, jadi nggak terpaku ke sayanya saja. Terus juga mengerjakan tugasnya juga di discovery learning ini berkelompok kayak gitu kan Bu, supaya saya tadi bisa anak-anak yang mungkinnya tadi nggak aktif ketika berkelompok dengan teman-teman yang aktif atau diskusi tadi kan Bu ya, jadinya mereka bisa juga gitu aktif dalam pembelajaran. Jadi lebih ke diskusi sih tadi itu. Kayak gitu sih kan discovery learning. Ibu pernah dengar nggak pembelajaran sosial emosional? Belum pernah sih Bu ya. Sedikit sharing aja sih Bu. Jadi pembelajaran apa namanya itu berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi tadi juga, untuk apalagi kita kurikulum merdeka ini. Jadi ketika kita di kelas itu tanpa kita sadari kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan pembentukan sosial emosional. Jadi kita itu menggali kompetensi sosial emosional dari siswa-siswa kita. Contohnya itu sebenarnya apa yang seperti disampaikan tadi, membuat anak-anak kritis, aktif. Jadi dia sadar kemampuan dirinya sendiri, kemudian sosialnya, atau nanti misalnya dia ketika bekerja kelompok kan mengambil keputusan kan. Nah, mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu bagian dari pembentukan karakter tadi itu atau kompetensi sosial emosional gitu. Jadi kalau saya tangkap dari apa yang Ibu jelaskan tadi, harapan dan strategi pembelajarannya nanti yang akan saya masuki tadi sudah berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, juga sosial emosionalnya juga keluar di sini ya, terbentuk ya, menggali kompetensi itu juga ya Bu. Luar biasa banget Ibu. Ya tadi kedepannya sudah ada proyek kedepannya ya Bu ya. Ini RPP-nya ya Bu? Iya Bu, RPP saya. Jadi nanti ada berapa menit Bu di kelas Bu? Jadi untuk kelas PU ini kan ada 3 jam pelajaran, 1 jam itu 45 menit. Jadi 3 kali 45 menit. Iya.
Nah, demikianlah hasil observasi dari kegiatan supervisi akademis ini. Kita lanjut ke observasinya. Pelaksanaan observasi dilaksanakan di kelas 10-5 SMA Negeri 1 Sanga-Sanga. Materi dari kegiatan observasi ini yaitu pemanasan global, mata pelajaran fisika. Masih ingat nggak pakai ini? Sebelum itu iwan ya iwan. Elsa, Ibu, Fakir, Fikia, Gita, Griselda, Manda Iqbal, Kayla, Mahasiswa Desi, Mangasa, Melika, Muhammad Rido, sama-sama temennya ya. 127 ya. Oke, teman-teman. Nah, kemarin kan juga sudah kita bahas ya, sedang kita asik bulan yang lalu. Nah, sekarang coba kita review lagi materinya, hasil kesepakatan dunia internasional untuk menanggulangi pemanasan global. Nah, jadi pertama itu masih ingat ada apa organisasinya? Organisasi yang pertama untuk menanggulangi pemanasan global kan? Iya, bisa sih. Iya. Ini untuk pemanasan global apa? IPCC. Iya, IPCC. Apa kepanjangannya? Apa ya? IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Ya itu ya itu. Atau disingkatnya IPCC. IPCC itu terbentuk tahun berapa? 1980 ya. Ada ini kan kira-kira kenapa bisa terbentuk? Latar belakangnya perubahan iklim. Terbentuk karena adanya inisialisasi dari United Nations Environment Programme UNEP dan menangani permasalahan perubahan iklim akibat pemanasan global. Yang kurang lebih kayak tadi ya, betul. Yang Iqbal tadi juga benar. Jadi kan PBB itu awalnya membentuk organisasi yang namanya WMO sama UNEP kan. Nah, WMO dan UNEP itu kerjasama, akhirnya membentuk lagi sebuah badan yang disebut dengan IPCC tadi. Jadi latar belakangnya itu si UNEP sama WMO tadi kerjasama lagi membentuk badan ya, badan yang baru khusus untuk menanggulangi pemanasan global dan emisi gas rumah kaca tadi disebut dengan IPCC pada tahun 1988. Oke, selanjutnya yang kedua apa lagi? Ada lagi? Hah? Protokol Kyoto. Iya. Jadi PAR, SAR, segala macam sampai AR5 itu kan siklusnya si IPCC ya. Itu liputnya. Nah, yang kedua, badan yang kedua ada apa tadi? Protokol Kyoto. Iya, protokol Kyoto. Ingat di negara mana protokol Kyoto? Jepang. Iya, dari namanya sudah tahu ya dari Jepang. Tahun berapa? 1997. Iya, 1997. Ya. Latar belakang terbentuknya protokol Kyoto. Ada yang tahu nggak? Ingat? Bagus, direvisi lagi supaya lebih baik. Dan begitu juga yang APP CDC ini, dia melengkapi yang sebelumnya adalah protokol Kyoto. Protokol Kyoto kan itu juga dia melengkapi yang IPCC tadi. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan dari APP CDC ini yang pertama
membuat kerjasama internasional yang sukarela dan tidak terikat hukum untuk memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pertukaran teknologi yang relatif murah, bersih, dan lebih efisien. Tapi ini khusus untuk kerjasama antara 6 negara itu saja ya. Indonesia nggak termasuk, jadi negara-negara yang tadi ada, negara-negara yang maju tadi itu aja. Ada India, kan Korea Selatan, Australia, Jepang. Pengurangan polusi tadi, ketahanan energi dan penanggulangan perubahan iklim. Kalau di gambar ini kan lagi nih ada apa nih namanya? Mungkin ada. Atau PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Kayak keempat, menyediakan forum untuk berbagi kebijakan dalam negara yang berhubungan dengan pengembangan energi lingkungan. Jadi keenam atau 7 negara tadi harus membuat atau menyediakan forum gitu, diskusi ya, untuk membahas tentang kebijakan dalam negara yang berhubungan dengan pengembangan energi lingkungan dan sebagainya. Jadi negara-negara tersebut harus bersedia kayak gitu untuk selalu gitu ya, membuat forum atau berdiskusi dan membahas hal-hal tersebut kayak gitu ya. Karena memang negara inilah yang mempunyai power kuat dari kebanyakan negara-negara di dunia. Jadi mereka sebagai persen dari produksi baja di dunia. Kerjasama yang harus mereka lakukan adalah melaporkan inovasi baru dalam efisiensi energi dan material pada pembuatan baja. Tahu ya baja? Nah yang kelima ada industri aluminium. 6 negara itu 37% dari produksi aluminium di dunia. Nah, teknologi yang harus mereka buat itu adalah produksi aluminium serta kemungkinan untuk mendaur ulang aluminium tersebut untuk mengurangi emisi PFC dan CO2 dari pembuatan aluminium. Jadi bukan cuma sekedar membuat aluminium aja, bahan-bahan dari aluminium, tapi bagaimana caranya untuk mendaur ulang aluminium serta mengurangi emisinya. Gitu ya. Jadi itu tugasnya memang karena negara itu cukup berat ya. Nah, kalau kita kan bisa aja. Nah kemudian yang ke-6 itu ada semen. 6 negara atau ke-7 negara tadi merupakan 61% dari produksi semen di dunia. Nah teknologinya tuh ini, produksi semen dan mengurangi emisi gas rumah kaca, membantu pembangunan di negara berkembang dengan semen yang dihasilkan dari pabrik ramah lingkungan. Ya, jadi mereka itu wajib membuat pabrik semen yang ramah lingkungan. Kemudian semen-semen yang mereka produksi itu kalau bisa gitu ya diekspor ke negara-negara berkembang dengan semen yang dihasilkan dari pabrik yang ramah lingkungan tadi. Itu tahun 2018 pernah menjadi negara kedua terbesar di dunia yang membangkitkan listrik dari energi panas bumi. Yang di bawah apa kita? Amerika, Indonesia nih, Filipina. Ya, di bawah Amerika di sekitar 1942,5 megawatt. Jadi PLTP di panas bumi. Memang di Indonesia tuh ada ya PLTP. Kalau kalian lihat di sana. Ya, sudah banyak. Boleh gue tanya. Ya udah kerjain tugasnya. Boleh diskusi ya. Seperti biasa. Halaman 133 yang A dan B ya. Tahu sama aku tulis soal, jawaban, kerjakan itu tugas ya. Siap Bu. Boleh diskusi ya, tapi jangan kemana ya, Bang? Video tadi. Oke, masih banyak. Tulis soalnya, Bang.
Basis dari hewan Pelajaran pertama Raja pasti itu Tugasnya sudah semua? Ya. Nanti setelah kumpul, kalau sudah karena ingin pertemuan terakhir di semester ini, jadi ibu mohon maaf ya kalau ada kesalahan selama satu semester, baik dari perkataan maupun perbuatan. Semoga nanti ketika ulangan bisa mengerjakan dan nilainya semua memuaskan. Oke, jangan lupa belajar ya. Ada materinya yang disimpan di Google Drive, silakan diakses. Di buku ini juga selalu dipelajari di perpustakaan, bisa dilihat ada ya. Kalau ini mohon maaf buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gentlemen, may I have your attention, please? Iya, tadi kita udah ini ya observasi di kelas, kemudian udah juga berbincang-bincang mengenai pasca observasi. Nah, ini rencananya kita sedikit ngobrol-ngobrol nih Bu mengenai pembelajaran Ibu di kelas tadi. Menurut Ibu dari di kelas tadi itu ada nggak Bu permasalahan-permasalahan itu yang mengganggu Ibu? Iya, jadi untuk tadi di kelas, khususnya kelas 15 ya Bu, jadi permasalahan yang saya dapat itu memang anak-anaknya ini cukup aktif sebenarnya, aktif. Mereka juga kritis, tapi memang ada beberapa anak itu yang nggak fokus gitu Bu, jadi memang asik sendiri lah dengan dunianya, sehingga untuk memperhatikan guru itu susah. Kemudian juga ada beberapa anak yang ketika untuk disuruh mencatat materi masih ogah-ogahan gitu Bu untuk mencatat, jadi masih ada gitu beberapa anak yang kurang fokus gitu kan ya. Juga mungkin kalau kita mungkin bukan bilang malas ya, tapi ya itulah untuk mencatat itu masih susah. Jadi setelah nanti kita kan berbincang lama nih kan Bu ya, panjang lebar mengenai perjalanan Ibu di kelas ini. Kira-kira setelah mendapatkan permasalahan tersebut, setelah kita selesai berbincang ini tujuannya apa nih? Ya jadi karena tadi memang kan ada macam-macam anak kita di dari kelas 15 ini. Jadi tujuan saya itu maunya di kelas itu ya anak-anak ini lebih fokus gitu Bu untuk belajar, tapi nggak yang tegang ya Bu. Maksudnya tetap santai gitu ya, tapi tetap memperhatikan materi kayak gitu. Kemudian juga mereka bisa gitu membuat mind mapping atau nggak perlu catatan yang banyak, tapi mind mapping dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kayak apa sih materi-materi yang utama kayak gitu bisa mereka catat, karena kan sumber belajar itu nggak cuma dari buku yang kita berikan aja gitu kan ya, tapi dari yang kita bicarakan, kemudian yang dari apa gambar-gambar yang kita tampilkan itu kan juga dari sumber belajar gitu untuk mereka. Jadi saya pengennya anak-anak itu lebih fokus dan tadi fokus untuk juga untuk mencatat materi. Jadi dari tujuan tersebut tadi ya anak-anak bisa fokus gitu ya, bisa menyimpulkan dan membuat mind mapping sendiri tadi tuh ya Bu ya. Itu juga jadi apa namanya ukuran keberhasilannya berarti itu ya Bu ya. Ukuran jadi standar atau ukuran keberhasilan Ibu ketika anak-anak bisa mencapai tujuan itu apa Bu? Ya jadi kalau ukuran keberhasilannya ya tadi kan ya itu Bu sama kayak tujuannya juga. Jadi ketika anak-anak itu paham dengan materi yang saya sampaikan, itu ya walaupun mereka cuma mencatat poin-poin pentingnya saja gitu ya. Kemudian terus ini apa? Kalau dalam pembelajaran itu tetap tertib gitu Bu. Jadi tetap memperhatikan kayak gitu. Jadi nggak asik sendiri gitu. Jadi keberhasilan yang menurut saya itu berhasil gitu kalau di kelas itu ya gitu anak-anak tetap fokus dan
memahami materi kayak gitu Bu. Nggak apa-apa bertanya gitu kan, ini kan sumber apa, maksudnya proses belajar gitu. Tapi mereka tetap paham dan tetap fokus dengan yang saya sampaikan. Luar biasa ya Bu. Nah, selama ini dalam Ibu mengajar itu dengan tujuan dan tolak ukur Ibu itu, Ibu merasa nggak, maksudnya dari skala 1 sampai 10 Ibu posisinya ada di mana saat ini Bu? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin sekitar 8 ya Bu ya. Mungkin 7 sampai 8 lah dari skalanya yang saya bisa tentukan gitu Bu, ke proses belajar dalam kelas. Jadi harapannya bisa meningkat lagi Bu, Iya, ya? pastinya mau meningkat lagi sih kayak gitu. Kalau bisa perfect gitu ya Bu ya, sampai Karena 10. masih banyak kurangnya sih Bu kayak gitu. Oke, nah kan tadi sudah Ibu menyimpulkan sendiri tujuannya, kemudian Ibu menggambarkan gitu ya tolak ukur atau ukuran keberhasilan Ibu seperti itu. Jadi kira-kira menurut Ibu strategi yang kira-kira akan berhasil digunakan untuk mencapai tujuan Ibu itu menurut Ibu gimana? Ya, jadi di dalam kelas itu kan menurut saya itu anak itu berbeda-beda ya Bu. Ada yang sukanya menulis, ada yang sukanya mungkin baca aja, ada yang sukanya mungkin lebih ke praktek kayak gitu kan Bu. Jadi terus tuh tadi kan ada juga anak yang semangat untuk belajar di kelas, ada juga yang mungkin ya biasa-biasa aja kayak gitu kan Bu. Nah, strategi yang mau saya pakai itu mungkin membuat ini ya Bu, kelompok belajar kayak gitu dari anak-anak itu. Jadi misalnya nih anak yang tadinya nggak semangat untuk belajar atau malas untuk mencatat tadi, ketika bergabung sama anak-anak yang tadinya rajin gitu kan Bu, yang semangat, bisa gitu tertular lah istilahnya dari anak-anak yang tadi. Kemudian juga mungkin strategi yang lain dari tempat duduknya, kan kita ini biasanya di sekolah itu tempat duduknya biasa ya Bu, ngadep ke depan gitu. Mungkin bisa dibuat variasi, mungkin letter U kayak gitu kan Bu, lalu dibuat lingkaran-lingkaran gitu, jadi supaya guru ini juga bisa aktif, saya terlebih bisa aktif juga keliling kayak gitu, untuk menjelaskan gak terpaku di depan saja kayak gitu sih. Kemudian juga mungkin strategi yang lain, karena kan di sekolah kita juga disediakan gazebo, itu kan Bu, pengen juga coba belajar di luar kayak gitu, jadi nggak sumpuk di dalam kelas aja. Karena mungkin anak-anak ini ada dalam kelas nih kayaknya langsung bosan kayak gitu, bawahnya ngantuk. Ya Bu, luar biasa sekali ya Bu ya strategi yang Ibu kembangkan gitu ya untuk mencapai tujuan supaya anak-anak bisa fokus belajar. Dari cara melihat atau mengkelompokkan siswa-siswa tadi, karena siswa-siswa yang berbeda ya, istilahnya pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kemudian ada tempat duduk, kemudian juga ada gazebo atau belajar di luar kita dia Bu ya. Nah, kalau dari siswa sendiri ada nggak saran-saran gitu Bu ketika kita ngajar anak-anak yang masih saran apa gitu Bu? Ya, jadi kalau dari siswa banyak ya Bu saran-saran untuk saya juga gitu. Jadi mereka itu pengennya ini belajar itu banyak prakteknya Bu kayak gitu kan ya, banyak praktik. Terus tuh ketika belajar itu Bu, awal-awal belajar atau pertengahan gitu kan kadang-kadang kami ngantuk Bu katanya. Kami coba ada game sebentar gitu atau ice breaking gitu Bu, supaya nggak ngantuk, apalagi jam-jam yang siang gitu kan Bu. Jadi kan sudah jam-jam ngantuk, jam-jam lapar kayak gitu. Jadi pengennya mereka ada games juga gitu. Apalagi mata pelajaran fisika ini kan memang butuh konsentrasi yang tinggi gitu kan Bu. Jadi pengennya mereka kayak gitu lebih luas aja lah kayak gitu pelajarannya. Terus juga mereka tadi pengennya banyak praktikum kayak gitu kan, karena kalau teori aja mungkin kurang ngena kayak gitu kan. Terus juga mereka itu sarannya supaya kayak jangan, kalau menjelaskan itu Bu, ini sih poinnya itu yang bukan yang penting aja ya, cara menyampaikannya itu loh Bu, supaya mereka tuh paham. Jadi bahasa-bahasa ilmiah itu coba diubah Bu jadi bahasa yang kita pahami kayak gitu ya, sederhana gitu. Nah, jadi saya coba bagus banget sama mereka, karena mungkin ya namanya fisika itu kan bahasa-bahasa ilmiah gitu kan Bu. Jadi saya juga pengen mencari-cari gitu supaya bahasa yang kita sampaikan itu anak-anak bisa paham. Itu sih saran dari mereka. Jadi luar biasa sekali ya Bu, karena apa ya, ketika anak-anak memberikan saran-saran itu Ibu sudah ngasih peluang atau kesempatan ke anak-anak mereka untuk jadi pemimpin pembelajaran mereka sendiri gitu ya Bu. Luar biasa. Nah, setelah Ibu memikirkan strategi tadi, kemudian masukan dari anak-anak, kira-kira pasti ada hambatan tuh nanti ya. Kira-kira antisipasi untuk menghadapi hambatan-hambatan yang akan terjadi itu gimana nih Bu?
Ya jadi pasti namanya kita proses belajar itu ada yang kurangnya, ada hambatannya itu. Mungkin yang pertama tadi kolaborasi lah Bu antara guru dan siswa. Saya juga nggak berpatok dengan diri saya sendiri gitu kan ya. Jadi saya juga menanyakan kayak gitu. Apa yang mereka inginkan sebenarnya dari pembelajaran saya gitu ya, apa yang mereka perlukan kayak gitu. Jadi maunya seperti apa kayak gitu cara-caranya yang baik supaya mereka tuh lebih nyaman di kelas ya gitu kan ya. Kemudian yang kedua juga pasti saya nanya-nanya juga gitu ke guru-guru yang lain, guru-guru yang lebih senior, yang pasti jam terbangnya lebih banyak daripada saya kayak gitu. Jadi banyak apa ya, menanyakan lah kalau kayak gitu, gimana nih menghadapi siswa seperti ini, bagaimana cara pembelajaran yang menyenangkan dan yang lebih asik kayak gitu supaya mereka si anak-anak ini bisa lebih nyaman di kelas gitu sih. Nah, setelah sudah dapatkan tujuannya, kemudian dari kelompok segala macam sampai ke sudah tahu nih kira-kira strategi untuk menghadapi hambatan-hambatan. Kapan buat eksekusinya nih Bu? Kira-kira kapan yang bisa dilaksanakan Bu? Kalau bisa cepatnya sih Bu ya, saya pengen secepatnya kayak gitu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran lagi. Kalau bisa sih di pertemuan selanjutnya sudah coba saya lakukan kayak gitu nantinya. Oke, Bu. Nah, ada nggak Bu yang kira-kira motif yang bisa membantu Ibu dalam proses ke depan nanti? Oh, membantu pastinya teman-teman saya ya Bu, guru-guru di sekolah di sini di SMA, kemudian juga rekan-rekan kerja saya pastinya yang lebih tahu itu tadi yang seperti guru-guru yang senior itu yang banyak bantu untuk saja. Kemudian siswa-siswa saya juga gitu ya Bu. Jadi mereka itu adalah pusatnya kayak gitu. Jadi tanpa adanya mereka ya kelas saya kayak gitu kan ya. Kemudian pasti juga sama Ibu Betty ya Bu, makasih banyak atas saran selama ini. Mungkin saran-saran Ibu juga gitu ya bisa membuat saya lebih baik gitu dalam pengajaran saya di kelas. Terima kasih juga ya Bu Anis, karena apa ya, dari pembicaraan kita ini saya malah belajar banyak dari Ibu, malah mendengarkan siswa, mendengarkan masukan-masukan dari siswa itu hal yang bisa mensupport kita sendiri untuk bisa memaksimalkan pembelajaran kita di kelas gitu. Karena harapan kita adalah gimana cara mengajar atau supaya siswa itu kita berpihak pada anak-anak gitu kan. Jadi kita nggak mikirin gimana anak harus paham, tapi gimana anak rasa senang ketika kita belajar mengajar gitu kan ya. Saya tuh nggak sabar nih nunggu informasi Ibu selanjutnya setelah Ibu nanti menerapkan strategi ini. Terus nanti kita bisa bincang-bincang lagi setelah ini gimana ada perkembangan atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan perkembangannya banyak nih ya. Saya juga ingin tahu nih respon anak-anak gimana setelah ini. Makasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Ya makasih juga ya Bu. Iya.